tamak akan harta. 1 Timotius 6 mulai ayat 9. Ini ayat bilang begini, perhatikan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi ingin kaya yang model begini, ini ayat bilang terjatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Ayat 10 menjelaskan akar masalahnya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Betul. Jadi gara-gara uang orang bisa tinggalkan Yesus. Gara-gara ketemu laki-laki tampan kaya, orang bisa tinggalkan Yesus. Jatuh ke dalam pencobaan. Demi pangkat, demi kedudukan, pindah agama. Kalau mau naik pangkat, pindah agama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak Tuhan percaya untuk menjadi kaya itu mau gampang. Itu tergantung berkat Tuhan. Amin. Orang Amsal 10 ayat 22 secara jelas bilang apa? 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jerih payah tidak menambahi. Yang bikin orang kaya tuh ya Tuhan, berkat Tuhan. Kalau saudara terjebak dalam pencobaan, hidup jatuh bangun bermain-main dengan keinginan-keinginan itu, Anda dijajah, diperbudak, Anda terlalu membiarkan dia, Anda bikin dia berkuasa atas Anda, dia lama-lama punya kekuatan besar dan Anda hancur. Kadang orang pindah agama bukan karena melihat kebenaran yang baru, bukan karena dicerai oleh satu kebenaran, tapi karena pindah agama, karena posisi di pemerintahan, atau karena kepentingan-kepentingan lain, saudara. Ya, dan itu bisa dimanipulasi atau dimanipulasi seakan-akan dia pindah agama karena ada keyakinan lain yang lebih membuat dia damai atau sejahtera. Jadi kita tidak perlu heran atau kaget kalau ada orang pindah agama. Nah, dalam hal ini pindah agama dari Kristen ke agama lain gitu. Nah, perlu heran. Kenapa? Dia belum mengenal Tuhan. Dia belum menemukan Tuhan. Dia belum menemukan Tuhan Yesus. Kalau dia menemukan Tuhan Yesus, dia tidak akan pindah agama. Bahkan jadi Kristen pun dia akan menampilkan satu kehidupan yang luar biasa. Menampilkan satu kehidupan yang indah. Yang bersemangat mencari Tuhan tapi stabil, ya. Berbuah-buah dengan buah hidup yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau sungguh-sungguh menemukan Tuhan, seperti Paulus itu loh, melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Dia berani barter apapun dan bagaimanapun hidupku, apapun yang terjadi, bagaimanapun juga, aku mau melayani Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Dia tidak gampang membeli ini, membeli itu. Dia tidak gampang melangkah ke sana atau kemari. Dia selalu di dalam pergumulan untuk menemukan Tuhan, menemukan kehendaknya, dan berjalan di dalam kehendak Tuhan tersebut. Wah, ini memang sulit, bahkan mustahil. Tetapi Tuhan akan menolong kita untuk bisa melakukannya. Pasti bisa. Kalau kita serius loh. Kalau kita mau benar-benar, saudara. Nah, masalahnya orang kan seringkali menjadikan kekristenan itu sekedar tambahan, pelengkap. Padahal kekristenan itu bukan bagian hidup kita, segenap hidup kita, seluruh hidup kita. Orang yang menemukan Tuhan itu
hatinya pasti dipindahkan ke surga. Ia tidak akan merasa bahwa dunia ini rumahnya. Dia merasa sebagai penumpang, sebagai musafir di bumi ini. Yang dikumulkan dari hari ke hari adalah bagaimana menjadi sempurna seperti Kristus. Yang sungguh-sungguh mau menjadi sempurna saja tidak gampang jadi sempurna, saudara. Perlu perjuangan yang hebat, perjuangan yang berat. Tetapi saudara, pasti kita akan sampai level di mana kita menemukan Tuhan. Matius 26 ayat ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.